っとくけどお前のせいだからな。 Selamat datang di Watch Mojo. Kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 kali karakter anime yang berhenti menyembunyikan kekuatannya. Untuk daftar ini, kita akan melihat momen di mana karakter anime kehilangan kesabarannya dan menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Pastikan beritahu kami di komentar momen mana yang paling kalian suka dari top 10 ini. Nomor 10, Todoroki dan Quirks-nya. My Hero Academia. Memang banyak cara lebih buruk untuk membuat seseorang keluar dari cangkang mereka. Dengan Todoroki menolak untuk melepaskan kedua sisi quirks-nya karena dendam untuk ayahnya, akhirnya Deku membuatnya melihat cahaya dan menerima semua aspek dari dirinya, tentu dengan membabak belur Todoroki. Ini akhirnya berhasil, dengan Todoroki melepaskan kedua elemen sekaligus sambil menegaskan kembali keinginannya untuk menjadi pahlawan. Tentu saja itu hal bagus, kalau enggak, kita nggak akan diberkati dengan adegan pertarungan yang spektakuler ini. Nomor 9, Kagura bangkit. Gintama. Sebagai anggota suku Yato, baik Shirley tajam dari Odd Job Gins dan anak buah Kamui memang dua-duanya monster kalau dihitung dari kekuatan fisiknya. Mampu mengeluarkan serangan yang kuat dan menahan serangan kuat dengan luar biasa. Padahal mengingat masa-masa latihannya, Abuto tampaknya memiliki keunggulan yang jelas atas Kagura yang lebih muda dan kurang disiplin, seenggaknya sampai dia membentak. Setelah mengeluarkan naluri Yato, kekuatan Kagura meningkat ke titik di mana dia bisa melumpuhkan prajurit veteran itu dengan mudah. Ternyata dia hanya harus menyampingkan seluruh kewarasannya untuk mencapai kekuatan dia yang sebenarnya. Nomor 8, Gojo membuang penutup matanya. Jujutsu Kaisen. Selalu sombong, Gojo sudah berbicara tentang pembicaraan ini ketika datang untuk membual tentang kekuatannya sendiri. Bahkan menyatakan dia cukup kuat untuk mengalahkan Sukuna. Ternyata semua kesombongannya memang benar. Karena selama pertempurannya dengan Jogo, Sorcerer Jujutsu ini memutuskan untuk memperlihatkan kekuatan dia kepada semua orang. Ryoiki Tenkai. Muryo Kusho. Dengan ekspansi domainnya dan perintah yang tak terbatas, memungkinkannya untuk mengalahkan siapapun dalam satu serangan yang terperangkap dalam pandangannya. Dengan santai merobek kepala seseorang terbukti menjadi permainan mudah. Bayangkan saja apa yang bisa dilakukan saat dia kesal. Demo kimi ni wa kikitai koto ga aru kara, kore kurai de Nomor 7, Escanor menjadi The One, Seven Deadly Sins. Sendirian saja, Lion Sin of Pride adalah kekuatan yang benar-benar menakutkan. Tidak hanya dia memiliki kumis yang aneh, tapi magicnya sangat kuat, sehingga bahkan setan pencuri jiwa tidak bisa menangani panasnya. Super Slash. Kamu mungkin berpikir kekuatan Escanor masih ada batasnya. Setidaknya sampai Meliodas kehilangan kendali atas setengah iblisnya. Akhirnya Meliodas pergi ke sisi gelap dan butuh dikalahkan. Mempertimbangkan kekuatannya naik dengan seiringnya matahari, pada siang hari di mana kekuatan Escanor berada di puncaknya, itu juga merubah tubuhnya menjadi monster yang terbakar, yang bahkan bisa mengalahkan Demon King dalam satu serangan saja. Seiken Escanor. Nomor 6, Iki menebas Kirihara. Chivalry of a Failed Knight. Mendorong orang sampai batasnya, pasti dia akan menggigit kembali.
Meskipun dianggap sebagai blazer terlemah dari semuanya, karena kurangnya bakat ajaib, keterampilan Ikki dengan pisau, terbukti itulah yang dia butuhkan untuk menjatuhkan orang seperti Kirihara, membungkam mulut besarnya. Tentu saja pria itu bisa berubah dan melepaskan proyektil dalam waktu singkat, tapi naluri alami Ikki terbukti sangat hebat dibanding yang lain, menghasilkan adegan yang sangat memuaskan di seluruh sejarah anime. Nomor 5, Alucard menggunakan level 0, Hellsing Ultimate. My lord and master, Integra Hellsing. Untuk monster seperti Alucard, bukan masalah kalau dia bisa membunuh orang, lebih ke berapa banyak yang bisa dia bunuh. Raja vampir ini sudah mampu membunuh orang-orang dengan tangan kosong. Tapi itu hanya setetes ember kalau dibandingkan dengan apa yang bisa dia lakukan dengan kekuatan penuhnya. Dengan kekuatan Iskariot dan Millennium mengubah London menjadi neraka, Alucard diberi izin untuk menjadi liar, yang dalam kasusnya melibatkan melepaskan semua jiwa yang dikeringkannya selama berabad-abad dalam gelombang darah dan pembunuhan. That is the true face of the vampire Alucard. Nomor 4, Luffy menghantam Bellamy, One Piece. Kapten topi jerami ini tentu tidak bisa disangkal kekuatannya, tapi tentu ini salah satu momen memuaskan ketika dia memakai kekuatannya. Meniru Shanks, Luffy sebelumnya mengizinkan dirinya dipukuli oleh Bellamy dan teman-temannya karena dia merasa tidak perlu untuk bertarung. Namun ketika Bellamy menyerang teman-temannya dan menyatakan bahwa era mimpi sudah berakhir, Luffy tidak bisa menahan diri. Itu adalah pukulan yang kuat sehingga tidak hanya meninggalkan jejak tinju di wajah Bellamy, tapi juga menyebabkan dia merubah pola pikirnya. Back mata Kenpachi, alias satu hal yang menjaga energi spiritualnya yang sangat besar. Meredam kekuatan Kenpachi, membuatnya lebih lemah. Setelah penutup matanya dilepas, pertarungan ini menjadi pembantaian. Nomor 2, Gohan berubah menjadi Super Saiyan 2, Dragon Ball Z. Bisa dibilang ini lebih berdampak dibanding Goku berubah menjadi Super Saiyan pertama kali. Saat Gohan membiarkan kemarahannya akhirnya mengalir, membuat momen ini menjadi sebagai salah satu yang paling ikonik di Dragon Ball. Mengikuti dari kematian Android 16, setengah Saiyan ini akhirnya kehabisan kesabaran dan akhirnya meledak. And I won't watch this anymore! Dia tidak hanya meninggalkan kebijakannya tidak membunuh siapapun, dia juga naik ke bentuk Super Saiyan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Rambutnya lebih runcing, lebih kuat, dan lebih sangar. Ini adalah puncak dari karakter arc Gohan. I said before I could never forgive you! Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Rock Lee melepas bebannya, Naruto. Tanpa ninjutsu yang mencolok untuk mendukungnya, Lee hanya bisa mengandalkan tinjunya untuk melewati ujian Chunin. Tidak ideal ketika lawanmu adalah seseorang psikopat yang dapat memanipulasi pasir. Namun, Lee mampu mematikan semua kritiknya ketika ia diberi izin untuk melepaskan bebannya yang sangat berat. 少しくらいの重りを外したところでガーラの砂についていけるわけが。 Ini sangat mendongkrak kecepatannya, ke titik di mana dia bahkan bisa melewati perisai pasir Gaara dan membuat Gaara hampir kalah. Melepaskan tinju sangat cepat, bahkan tidak bisa ditangkis Gaara. Jangan pernah meremehkan seorang pria muda dengan tekad yang sangat tinggi.
Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.